Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kesekian pada bulan Ramadan ini kita masih senantiasa berpuasa, insya Allah tetap diberikan kesehatan, kekuatan. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Ya, anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar dengan topik dilatasi. Sebelumnya sudah saya bagikan LKS untuk materi dilatasi. Mudah-mudahan itu menjadi gambaran untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, meskipun belum dikerjakan, tapi harapannya bisa dibaca-baca dulu ya. Baik, kita lanjutkan dengan presensi terlebih dahulu. Nanti barangkali ada yang menyusul, kita absen kembali di akhir pertemuan. Afif Firmansyah hadir. Anin Budiah Hadir, Pak. Oke. Arif Wahyu belum ya? Belum. Ciswati belum. Debbie Dela Hadir, Pak. ya, oke. Elang Surya ada ya. Evi Ananta ada. Hadir, Pak. Oke. Fajar Bagus belum. Fatma Sari Hadir, Pak. sudah ya. Fenty Rizka Roma Hadir, Pak. iya. Periska Umami Hadir, Pak. ya. Ida Rana Sari belum. Iman Hudi, Indah Safitri, Indo Hadinata hadir. Alhamdulillah, udah masuk lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiki Finanti Hadir, Pak. hadir. Kiswanto belum. Kumalasari Hadir. ya. Lilis Wantina belum. Muhammad Gunawan belum. Mirza belum. Nah, ini Lilis baru masuk ya. Lilis baru masuk ya. Oke. Muhammad Yulianto belum. Nafiatur Rahmah belum. Nafisatun Rizkiyah Hadir, Pak. hadir. Oke. Nur Hadi Hadir, Pak. hadir. Nurul Hidayah belum. Oh, Lumita Hadir, sudah ya? Pak. Iya. Rimatul Aulia Hadir, Pak. iya. Sani Rinata belum. Syariatin belum. Septin belum. Sikit Sintawati Trihesti Hadir. ya. Oke. Umi Sofiatun Hadir, Pak. Yusron ya. Sementara itu dulu, nanti yang belum hadir kita cek kembali pada akhir pertemuan kita kali ini. Hadir. Siapa itu? Barusan yang hadir siapa? Nah, ini siapa? Septin sudah masuk ya. Itu Lilis di chat. Lilis hadir, Pak. Lilis sudah masuk tadi ya. Ini udah. Baik, kita mulai ya. Untuk pembelajaran kita kali ini dengan topik dilatasi. Ini topik keempat. Yang pertama sudah kita bahas translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, sekarang yang keempat dilatasi. Nanti ini topik akhir sebenarnya. Pada pertemuan berikutnya nanti bukan materi baru, tapi nanti komposisi ya, gabungan beberapa transformasi geometri. Dilatasi atau bahasa yang lebih familiar adalah perkalian. Perkalian nanti tentu ada
pengalinya kalau namanya perkalian. Indikator pembelajaran pada topik kali ini yaitu yang pertama, menggunakan koneksi antar topik dalam satu materi matematika yang sedang dipelajari. 2, menentukan koneksi matematika dengan materi lain yang telah dipelajari. 3, menginterpretasikan koneksi antara topik matematika dengan kehidupan sehari-hari. 4, mengidentifikasi koneksi antara topik matematika dengan mata pelajaran lain selain matematika. 5, menerapkan koneksi antara topik matematika dengan teknologi. Indikator ini sama dengan indikator sebelumnya, indikator keseluruhan dari koneksi matematika, yaitu tadi menggunakan, menentukan, menginterpretasikan, mengidentifikasi, dan menerapkan matematika, khususnya di sini topik matematika pada materi transformasi geometri dengan materi lain dalam matematika, materi yang telah dipelajari, ataupun kehidupan sehari-hari, dan mata pelajaran lain, serta dengan teknologi. Sehingga diharapkan setelah mempelajari topik dilatasi ini, siswa diharapkan dapat tadi ya menggunakan, menentukan, menginterpretasikan, mengidentifikasi, dan menerapkan koneksi antara topik matematika dalam hal ini dilatasi dengan materi lain dalam transformasi, materi lain dalam matematika yang telah dipelajari, dengan kehidupan sehari-hari, dengan mata pelajaran lain selain matematika, contohnya kemarin fisika, dan juga dengan teknologi. Tentu di sini materi dilatasi kita bisa kaitkan dengan yang lain, kan kita bisa melihat manfaatnya ya, penggunaannya. Contohnya misalkan dalam pembuatan miniatur, kan ada kalau kita ke Yogyakarta misalkan kan ada banyak miniatur pilihan itu ya. Misalkan di Malioboro ada miniatur Vespa, miniatur kendaraan, miniatur yang lainnya gitu ya. Kemudian di Borobudur misalkan ada miniatur Candi Borobudurnya yang dikemas dalam bentuk cenderamata gitu ya. Jadi banyak kegunaannya. Contoh lainnya misalkan kita belajar tentang bumi. Bumi yang kita tinggali dapat kita pelajari melalui globe. Atau globe yang dikemas dalam bentuk lain, dalam bentuk atlas. Itu kan juga sama penggunaannya. Itu tentu dalam atlas ada unsur yang tidak boleh dilupakan di situ, yaitu skala. Nah, skala ini yang melibatkan dengan dilatasi. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini. Kita ulas sedikit terkait dengan materi dilatasi. Apa yang dinamakan dilatasi? Mengingat kembali. Dilatasi atau perkalian adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran, perbesaran atau perkecilan. Jadi bisa perbesaran, bisa perkecilan, bisa memperbesar juga memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Jadi bangunnya yang berubah ukurannya ya, tidak mengubah bentuknya. Contohnya tadi miniatur misalkan, miniatur Candi Borobudur, itu kan dibuat bentuknya seperti Candi Borobudur tapi dalam ukuran yang kecil, namanya perkecilan. Bisa juga nanti mungkin perbesaran gitu ya. Dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala atau faktor dilatasi. Pusat dilatasi dapat berada di titik 0,0 atau di suatu titik dalam koordinat kartesius, misalkan titik P, A, B. Dan tadi faktor skalanya contohnya pada peta atau pada atlas tadi ada skala peta ya, itu dinamakan faktor skala. Ini contohnya misalkan ini contoh gambar bis ya. Ini contoh miniaturnya. Miniatur bisnya kan bentuknya mirip ya. Bentuknya ya kalau miniatur bentuknya sama nanti. Cuma ukuran yang berbeda. Contoh lainnya misalkan di sini pas foto, mestinya anak sekalian sudah pernah punya ya pas foto, minimal di ijazah. Itu pas foto bisa berada dalam beberapa ukuran. Yang umum ukuran 3x4 gitu ya. Bisa juga ukuran 2x3, ukuran 4x6. Itu kan perbandingannya sama, nilai perbandingannya. Jadi
ketika diperbesar ataupun ketika diperkecil tidak mengubah bentuk fotonya, misalkan menjadi tambah melebar atau tambah tinggi, kan tidak, tapi sesuai ukurannya. Itu contohnya. Sekarang mari kita diskusikan ini ya. Misalkan tadi ini gambar bisnya, ini gambar miniatur. Kalau kita lihat ukuran bis di Indonesia umumnya di sini ya, dengan panjang 1220 cm, lebar 250 cm, dan tinggi 350 cm. Contoh masalahnya di sini, misalkan seorang pengrajin akan membuat miniatur bis dengan panjang 61 cm. Berapa ukuran lebar dan tinggi miniatur bis yang akan dibuat tersebut jika miniatur bis merupakan dilatasi dari ukuran bis umumnya di Indonesia? Ya. Jadi ukuran ini tadi ukuran bisnya umumnya ya, 1220 cm untuk panjangnya. Di sini akan dibuat miniatur dengan ukuran panjang 61 cm. Bagaimana cara menentukan ukuran lebar dan tinggi miniatur bis tersebut? Tentu kita olah data yang diketahui di sini, yaitu panjang bis sebenarnya dengan panjang miniatur bis yang dikehendaki. Sebelum kita bahas masalah ini, kita coba bahas ilustrasi berikut ini dulu. Misalkan kita di sini masalah miniatur bis itu ya. Pada miniatur bis yang pertama, kita lihat apakah ukurannya sama dengan ukuran bis. Kita lihat di sini. Ini misalkan ukuran bis yang sebenarnya, yang besar. Yang kecil ini ukuran miniatur bis. Gitu ya. Apakah ukurannya sama? Nah, tentu kalau kita lihat secara jelas ukurannya tidak sama ya. Ukuran miniaturnya lebih kecil atau duplikatnya lebih kecil. Ya, kalau kita perhatikan kembali, apakah bentuknya sama dengan bis? Ya, ukuran miniatur ini jelas tadi tidak sama ya ukurannya. Kalau bentuknya sama enggak antara miniatur dengan bis yang sesungguhnya? Itu kan namanya miniatur, ukurannya bentuknya sama gitu ya. Seperti halnya misalkan di salah satu objek wisata ya, ada small world itu ya. Ada miniatur keajaiban dunia, misalkan Menara Eiffel itu kan dibuat miniatur, mestinya dibuat ukurannya berbeda tapi bentuknya sama. Ini. Yang kedua, kita cermati di sini apa sifat yang berlaku pada dilatasi. Tadi dilatasi tadi mengubah ukuran ya, tapi tidak mengubah bentuk. Jadi di sini yang berlaku ukurannya berubah, tapi bentuknya sama. Itu yang sifat yang berlaku pada dilatasi yang harus kita cermati. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi dilatasi? Nah, tadi ingat kembali, ada dua hal yang mempengaruhi dilatasi. Yang pertama adalah pusat dilatasi. Dalam hal ini kita buat pusat dilatasinya adalah titik 0,0. Bisa juga nanti di pusat dilatasi kita ubah satu titik tertentu, misalkan di sini dan seterusnya. Itu ya. Yang kedua, faktor skala atau unsur perkaliannya ya, berapa kalinya. Dalam hal ini perkecilan, kalau miniatur perkecilan, faktor skalanya adalah 0,2. Kalau kita ubah faktor skalanya ya nanti bisa berubah lagi, kita perbesar misalkan, ini bisa perbesar. Kalau satu ya nanti ukurannya sama. Kalau K-nya sama dengan 1, ukuran miniatur dengan ukuran bisnya sama. Kalau K-nya lebih besar, nah ini bayangannya lebih atau miniaturnya lebih besar gitu ya. Lebih dari 1. Kalau K-nya lebih dari 1, maka miniatur atau hasil dilatasinya diperbesar, lebih besar. Kalau K-nya kurang dari 1,
miniaturnya lebih kecil dibandingkan aslinya, gitu ya. Kalau negatif bagaimana? Nah, kita coba yang negatif. Negatif juga bisa bisa dua gitu kan nanti kondisinya. Negatifnya misalkan kurang dari -1 atau lebih dari -1. Nah, kita coba yang negatif dulu. Secara umum nanti bisa kita simpulkan. Sini negatif. Nah, kita lihat kalau negatif nanti arahnya berbeda. Tidak satu ruang dengan benda aslinya ya. Berbeda kuadran, berbeda tempat di sana di sebelah kiri sumbu Y. Gitu ya. Arahnya juga berbeda, terbalik. Nah, itu kalau kurang dari -1. Kalau -1, kalau -1 ukurannya sama. Hanya saja orientasinya berbeda, terbalik gitu ya. Nah, kalau kurang dari -1 bisa -2, -3 dan seterusnya, tentu akan lebih besar lagi. Seperti halnya tadi, lebih besar lagi gitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi dilatasi ada 2. Nah, kita periksi lagi. Nah, 2 yaitu pusat dilatasi dan faktor skalanya. Kembali ke masalah tadi yang kita diskusikan, bagaimana menentukan ukuran miniatur bis? Yang belum diketahui adalah ukuran lebar dan tingginya. Bagaimana cara menentukannya? Ya. Kita lihat tadi ukuran panjangnya ya. Ukuran panjang misalkan P-nya 1220 cm. Nah, tadi pada miniatur ukuran panjangnya misalkan kita P aksen yaitu 61 cm. Tadi dilatasi dipengaruhi oleh pusat dilatasi dan faktor skala. Jadi di sini pada masalah tadi sudah diketahui atau belum faktor skalanya atau nilai K-nya? Nah, belum ya, belum. Maka nanti kita bisa cek gitu ya. Kita bisa cek berapa faktor skalanya. Ya, itu. Kemudian sebelum ke masalah kita lihat di sini dulu. Bagaimana cara menentukan faktor skala? Nah, kita lihat di sini ukuran bis misalkan di sini panjangnya adalah 16 meter misalkan ya, atau sentimeter, 16 cm. Di sini kalau faktor skalanya 0,2, panjang miniaturnya 3,2. Kalau tadi 16, ini P, ini P aksen, ini bisnya, ini ukuran miniaturnya. Misalkan P-nya tadi 16. P aksennya 3,2. Kalau kita kaitkan di sini faktor skalanya 0,2. P-nya 16. Bagaimana memperoleh nilai 3,2? Ya, nilai 3,2 bisa diperoleh dari 16 ukuran panjang sebenarnya dikalikan dengan 0,2, yaitu faktor skalanya. Kita cek lagi misalkan ukurannya yang berbeda. Kita coba di sini 10 ukurannya. Ukuran panjang sebenarnya 10 misalkan. 10. Maka dengan faktor yang skala yang sama 0,2 ya. Nilai panjang miniaturnya adalah 2. Kita lihat di sini ya, ini 2. Diperoleh dari 10 kali 0,2. Ini ukuran
P-nya, nilai P-nya ini K-nya. Jadi untuk memperoleh ukuran tinggi dan lebarnya, kita buat ini secara umum. Ini ya. Kalau P aksen berarti P kali K. Nah, kalau ukuran tingginya T, maka tinggi miniatur atau T aksen sama dengan ya faktor skalanya K kali T. Begitupun kalau lebarnya L misalkan, maka lebar miniaturnya atau bayangannya adalah L aksen sama dengan K kali L. Gitu ya. Jadi bagaimana menentukan ukuran bayangan atau miniatur? Itu perkalian dari faktor skala dengan ukuran sebenarnya. Ya. Kita kembali ke masalah ini. Ukurannya P-nya 1220 cm. P aksen 61 cm. Berapa ukuran lebar dan tinggi miniatur ya? Biar nanti proporsional. Kita harus tentukan dulu K-nya, faktor skalanya. Kalau tadi sudah diketahui faktor skalanya ya. Ini faktor skalanya gimana? Kalau diperoleh dari dua ini, maka P aksen sama dengan K kali P tadi ya. Maka untuk memperoleh faktor skala K itu sama dengan P aksen per P ya. Ya, ini P aksen ukuran miniatur, P-nya ukuran sebenarnya. Jadi kita gunakan ini. P aksennya 61 cm per 1220 cm. Berapa faktor skalanya atau nilai faktor skala? Nilai K-nya adalah 1 per, ini dibagi 61, berapa? 20. Jadi K-nya 1 per 20 atau 0,05. Ya. Jadi kita bisa menentukan lebar dan tinggi miniatur. Jadi kalau L-nya 250, L aksen sama dengan 1 per 20 K-nya ya, dikalikan dengan ukuran sebenarnya, yaitu 250 cm. Sama dengan berapa? 12,5 cm. Nah, kalau tingginya diketahui 350 cm, maka T aksen sama dengan 1 per 20 kali 350. Nah, seperti ini tinggal dihitung, insya Allah bisa ya. Kalau menghitung berapa nilainya? 17,5 cm. Jadi seperti itu cara menentukan ukuran miniaturnya. Ya, bisa ya. Nih. Jadi kita tentukan dulu faktor skalanya dengan cara membandingkan ukuran miniatur atau bayangan dengan ukuran sebenarnya. Seperti halnya pada peta berupa skala gitu ya. Kalau sudah baru dicari ukuran miniatur untuk ukuran yang ditanyakan, misalkan lebar dan tinggi. Ya, itu aktivitas kita pada kesempatan kali ini. Kita simpulkan apa yang dimaksud dengan dilatasi. Tadi sudah kita pelajari bahwa dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran, baik perbesaran maupun perkecilan ya.
tanpa mengubah bentuknya. Jadi yang berubah ukurannya. Kalau luas berarti luasnya berubah, berbeda tadi ya. Panjangnya berbeda. Itu. Apa yang mempengaruhi dilatasi? Ada dua tadi, faktor dilatasi dan proses dilatasi. Apa sifat bayangan hasil dilatasi? Tadi bayangannya mempunyai bentuk yang sama dengan objek semula dan ukurannya berbeda dari ukuran objek semula. Ya, itu pembelajaran kita pada kali ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di sini. Ya kan? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, mudah-mudahan sudah jelas. Ini sekaligus menjawab soal yang kemarin, soal awal ya. Nanti silakan bisa dicek lagi untuk pekerjaannya apakah seperti ini atau tidak. Tidak bisa diperbaiki sehingga untuk belajar lagi nanti untuk tes berikutnya. Itu ya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk tugas proyeknya. Nanti silakan bisa disusun. Jangan lupa dibagi tugas masing-masing anggota kelompok ya. Nanti biar bisa mengerjakan bersamaan secara bersama-sama. Nanti dibagi tugasnya masing-masing, siapa yang mendesain, siapa yang membuat laporan misalkan gitu, silakan. Sehingga nanti karena kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk bertemu muka ya, tidak berkumpul. Jadi silakan bisa komunikasi. Kalau yang agak dekat rumahnya masih bisa dijangkau. Itu ya. Nanti kalau ada yang kesulitan silakan bisa tanyakan di WA grup kelompoknya masing-masing. Itu saya ingatkan kembali untuk tugasnya. Ada yang mau menyampaikan perkembangannya sekaligus saya pantau kemajuan tugas proyeknya. Ada yang menyampaikan? Kemarin di grup kelompok sudah ada yang membuat itu ya. Ada yang menanyakan. Nanti tinggal menentukan transformasi geometri apa yang dipakai. Apakah dilatasi atau translasi atau refleksi ataupun rotasi. Karena minimal ada dua yang digunakan ya. Oke. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cek lagi untuk presensinya tadi yang sudah masuk. Siapa yang belum absen ya? Iman Hudi ya diri ya. Iswanto. Siapa tadi ya? Hadir, Pak. Oh ya, Syariatin udah ya. Cinta ya. Saya hadir, Pak. Ya, siapa yang hadir? Nurul Hidayah. Oh, Nurul Hidayah ya, hadir. Oke. Itu ada lagi yang belum Sani hadir. Siapa? Sani. Oh ya, oke. Sani. Ada lagi? Septin, Pak. Septin sudah ya. Udah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Baik, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucap hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagaimana minimal penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jangan lupa untuk tugasnya dipersiapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.